semuanya. Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua menghindari kerumunan ya, yang ketiga adalah mencuci tangan, yang keempat menjaga jarak, dan yang terakhir adalah menjauhi mobilitas. Oke anak-anakku, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayangnya. Minggu kemarin kita sudah perkenalan kan. Oke, hari ini perkenalkan nama Ibu Siti Humairah ya, yang akan mengajar di kelas kalian. Oke, sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pada sini baca doa sebelum belajar dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa nih. Oke, jangan lupa kalian absensi terlebih dahulu di e-learning ya. Kalian sudah tahu belum bagaimana caranya mengabsensi di e-learning? Yaitu dengan cara klik absensi, kemudian nanti kalian isi daftar kehadiran kalian. Nanti di situ akan dijelaskan ada sakit, izin, terlambat, atau alfa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keadaannya itu memahami teks deskripsi ya. Baik yang dibaca atau didengar berdasarkan gambar ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini siswa diharapkan mampu memahami apa sih pengertian dari teks deskripsi, kemudian ciri-ciri dari teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan juga kaidah kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Namun pada hari ini kita akan belajar pengertian deskripsi terlebih dahulu. Apa sih pengertian teks deskripsi? Coba kalian perhatikan ya gambar yang ada di sini. Ini adalah gambar apa? Gambar kucing. Kalian mempunyai peliharaankah di rumah? Entah itu kucing, marmut, entah itu misalnya kalian mempunyai peliharaan ayam atau burung dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar kucing ya. Nah, di sini ada gambar kucing. Kira-kira kenapa sih kok kucing bisa berhubungan dengan teks deskripsi? Oke, lanjut. Nah, di sini ini kucingnya tadi ya. Kucing itu dinamakan dengan black skip. Kenapa black skip? Nah, contohnya begini. Di sini ada contoh teks deskripsi ya. Deskripsi itu contohnya begini. Kalau teks deskripsi itu menggambarkan satu objek secara rinci atau secara detail. Nah, contoh deskripsinya judulnya itu black skip, tadi yang kucing itu. Aku memiliki kucing berwarna black. Black itu hitam. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih. Jadi ini mengandaikan bahwa kita mempunyai kucing yang bernama black skip. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih, mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Black skip sangat suka bermain bola dan gemar memakan ikan dan nasi. Black skip selalu menjaga kebersihan dengan pipis di tempat ya yang sudah disediakan. Itulah black skip, kucing kesayanganku. Nah, itu contoh dari teks deskripsi ya. Jadi apa sih kira-kira pengertian deskripsi itu sendiri? Oke anak-anak, pengertian teks deskripsi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu, kalau teks deskripsi itu arti katanya deskripsi. Apa sih deskripsi? Deskripsi suatu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, itu dalam Kamus KBBI ya. Kamus KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya teks deskripsi itu merupakan apa ya kira-kira selain pengertian KBBI? Oke, di sini teks deskripsi merupakan teks
yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas. Jadi hanya satu objek ya, satu objek secara jelas dan terperinci. Jadi pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau yang dideskripsikan suatu penulis. Nah, lanjut. Isi dalam teks deskripsi itu isinya apa ya kira-kira kalau deskripsi? Jadi kalau teks deskripsi ini menggambarkan satu objek. Objeknya bisa bermacam-macam ya. Bisa benda mati atau benda hidup. Kalau benda mati contohnya apa? Benda-benda di dunia yang tergolong benda mati itu banyak sekali. Ada misalnya benda yang ada di sekitar rumah kalian. Coba kalian ada di mana nih? Kalau kalian ada di rumah, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Benda mati, contohnya ada meja, ada kursi, ada televisi, ada lemari, ada pintu. Itu termasuk ke dalam benda mati. Itu boleh dideskripsikan, tapi kalian harus mencari satu objek. Nah, kalau misalnya kalian ada di sekolah, coba kalian cari benda mati yang ada di sekolah kalian. Contohnya adalah papan tulis. Nah, mendeskripsikan satu objek. Objeknya adalah papan tulis. Objeknya dengan cara apa nih? Deskripsiannya dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita bisa mendeskripsikan dari segi warna, dari segi fungsi, dari segi definisi. Definisi juga kita bisa mendefinisikannya dari segi manfaat, ciri-ciri, atau jenisnya. Contohnya, papan tulis. Papan tulis adalah alat yang digunakan untuk menulis. Itu berdasarkan apa? Manfaatnya. Kalau ciri-cirinya, kalian bisa lihat ciri-cirinya apa nih. Nah, itu kalau misalkan dari deskripsi papan tulis. Kalau di sekitar kalian mempunyai benda mati, kalian bisa deskripsikan. Apakah hanya benda mati yang bisa dideskripsikan? Bukan ya. Bisa benda mati, bisa benda hidup. Benda hidup juga bisa dideskripsikan. Contohnya kalian mempunyai binatang peliharaan. Yang tadi ada kucing, ada harimau ya. Kalau harimau bukan ini ya. Misalnya kalian mempunyai binatang peliharaan nih, kucing, atau sapi, atau ayam, atau burung, atau ikan dan sebagainya. Itu adalah benda mati atau benda hidup? Ya, itu adalah benda hidup. Nah, misalnya kalian mempunyai teman, itu manusia kan? Manusia juga bisa dideskripsikan. Contohnya, saya mempunyai teman yang bernama siapa. Kemudian kalian deskripsikan berdasarkan apa nih? Yang pertama berdasarkan postur tubuhnya. Yang kedua bisa berdasarkan kulit atau dari segi rambut dan segala. Dan banyak sekali yang bisa dideskripsikan, entah dari sifatnya dan sebagainya. Nah, itu bisa kita deskripsikan. Nah, isi dalam teks deskripsi ini menggambarkan satu objek ya secara konkret. Jadi, kira-kira kenapa sih kita mendeskripsikan teks deskripsi? Apa sih tujuannya? Nah, di sini tujuannya itu menggambarkan objek ya dengan merinci. Jadi secara subjektif, secara diri sendiri, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi, kalian ketika mendeskripsikan sesuatu, kalian sendiri yang deskripsikan. Kenapa kalian sendiri yang deskripsikan? Karena kalian harus tahu mendeskripsikannya seperti apa. Begitu. Penulis harus menggambarkan objek sekonkret mungkin sehingga pembaca seakan-akan melihat ya, oh ternyata papan tulis ini warnanya apa nih? Warnanya putih. Jadi kalian bisa merasakan ya, kalian bisa mendengar, kalian bisa membayangkan, oh papan tulis ini warnanya ini nih. Papan tulis ini digunakan untuk menulis sebagai alat untuk pembelajaran dan sebagainya. Jenis papan tulis juga ada nih. Nah, dari segi pendeskripsian itu kalian bisa menggambarkan sendiri ya. Kalian bisa merasakan sendiri dari pandangan itu. Kemudian adapun objek yang dibicarakan pada teks deskripsi ini lebih bersifat khusus. Kemudian objek yang dideskripsikan itu bersifat personal. Oke, lanjut. Nah, jadi intinya teks deskripsi
deskripsi ini merupakan suatu teks yang dapat kita deskripsikan. Jadi, menjabarkan satu objek secara rinci. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan suatu pemahaman ya, menggambarkan kepada yang membaca. Jadi yang membaca itu seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan. Oke. Anak-anak, jangan lupa setelah pembelajaran hari ini ada evaluasinya. Nah, evaluasinya itu nanti ada soal dari e-learning ya. Kalian jangan lupa untuk mengisi evaluasi. Nah, hari ini kesimpulannya adalah kita telah belajar tentang pengertian teks deskripsi, fungsi teks deskripsi. Oke, kita sudah mulai untuk berdoa. Sekarang kita menutup materi ini ya.